warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Slamet Sugiono Esos dari BKKBN Pusat, yang kami hormati tim juri dari BKKBN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang saya hormati Kepala DP 3 KPP KB Kabupaten Bantul, yang saya hormati Penewu Sedayu, yang saya hormati Kapolsek Sedayu, yang saya hormati dan Ramil Sedayu, yang saya hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Sedayu, yang saya hormati Lurah Desa Sodati, yang saya hormati anggota Pokja Kampung KB Pedukuhan Dikian serta hadirin yang berbahagia. Marilah kita bacakan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita dapat hadir dalam rangka lomba kampung keluarga berkualitas tingkat provinsi daerah istimewa Yogyakarta pada hari Kamis 19 Mei tahun 2022. Marilah kita selanjutnya menyampaikan atau membacakan syukur karena pada siang hari ini Padukuhan Tinggian Kerawan Bapak Ibu baik dari pusat, dari provinsi, dari kabupaten Bantul. Izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada kesempatan siang hari ini. Pembukaan merupakan acara yang pertama, dilanjutkan menyampaikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kasih. Sambutan tim Ruan Rumah atau relawan selamat datang yang akan disampaikan oleh Bapak Penewu Kabupaten Sedayu. Sambutan dari Dewan Juri dari BKKBN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Juga dilanjutkan sambutan dari BKKBN Pusat yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Slamet Sugiono Sarjana Sugiono. Selanjutnya nanti merupakan acara yang kelima dan acara yang keenam, penilaian verifikasi lapangan. Acara yang ketujuh diskusi Dewan Juri. Acara yang kedelapan penyampaian pesan dan pesan dari Dewan Juri. Sedangkan pengunjung acara yaitu penutup serta ucapan selamat jalan yang akan disampaikan oleh Lurah Desa Argosati.
Demikian Bapak Ibu, susunan acara pada kesempatan siang hari ini dalam rangka lomba kampung KB keluarga berkualitas tingkat provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Agar acara pada kesempatan siang hari ini berjalan lancar meriah, acara pada hari ini kita buka dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang muslim berdoa dengan bacaan basmalah, sedangkan Bapak Ibu yang beragama lain dipersilakan dengan sikap sempurna berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadiri dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi menunggu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sudah waktunya, jangan lagi ragukan lagi. Keluarga berencana bersama-sama untuk hari depan jaya. Muda mudi dan sehat, cerdas dan kuat, yang menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, syukurlah bangga, rumah tangga tentang sentosa. Keluarga berencana, sudah waktunya, jangan lagi ragukan lagi. Keluarga berencana bersama-sama untuk hari depan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, akan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, syukurlah bangga, rumah tangga tentang sentosa. Hadirin dipersilakan untuk berdoa. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu dari PP3 PP Kabupaten Bantul. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, acara berikutnya adalah sambutan tuan rumah
Untuk itu kepada Bapak Lurah anggota mohon maaf kepada Bapak Penewu Kapanewon Sedayu, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Kepala BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta, yang saya hormati Kepala Dinas P3A P2KB Daerah Istimewa Yogyakarta, yang saya hormati Kepala Dinas P3A P2KB Kabupaten Bantul, yang saya hormati seluruh tim juri lomba kampung keluarga berkualitas tingkat daerah istimewa Yogyakarta, yang saya hormati Bapak Kapolsek Sedayu, Bapak Kepala Puskesmas Sedayu, yang saya hormati Bapak Lurah Arthur Hadi serta seluruh pamong kelurahan, dan yang saya banggakan Bapak Ibu dari Pokja Kampung KB Pertubuhan Tinggian Kelurahan Arthur Hadi Kapanewon Sedayu. Pertama dan utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat di sekretariat Kampung KB Pertubuhan Tinggian Kelurahan Arthur Hadi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul. Mudah-mudahan pertemuan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semuanya. Untuk selanjutnya, di sini kami selaku wakil dari tuan rumah mengaturkan sugeng rawuh selamat datang di Kampung KB Tinggian Argosari Sedayu Bantul, dan barangkali dalam kami menyambut kehadiran Bapak Ibu semuanya terdapat banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, termasuk dalam penyediaan tempat. Perlu untuk Bapak Ibu ketahui bahwa ini adalah sekretariat Kampung KB Tinggian yang notabene sebelumnya adalah merupakan balai pertemuan pertubuhan Tinggian, sehingga dengan adanya Kampung KB maka kemudian tempat ini dikelola atau digunakan untuk berbagi antara penggunaan untuk balai pertubuhan dan juga untuk sekretariat Kampung KB Tinggian. Dan barangkali kami juga sudah menyediakan ala kadarnya kipas untuk kebun-kebun itu jamu seperti resepsi tapi tidak ada, jadi sekaligus menjadi merchandise dari kami. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa Kampung KB Tinggian ditetapkan oleh Bapak Bupati Bantul pada tanggal 6 Maret 2017, yang penetapan ini berdasarkan dari kondisi awal di mana di Kampung KB Tinggian ini kepesertaan untuk keluarga bencana dan juga angka kemiskinan masih cukup tinggi, sehingga atas indikator utama tersebut kemudian ditetapkanlah Tinggian ini sebagai salah satu Kampung KB di Kabupaten Bantul. Kemudian sama dengan Kampung KB yang lain yang ada di Kabupaten Bantul, maka kemudian dilaksanakan berbagai macam kegiatan pembinaan pada masyarakat melalui Pokja Kampung KB, dan dalam pembinaan tersebut selalu dilaksanakan secara sinergi, baik itu dari pada waktu itu adalah Dinas PPKB PND, kemudian dilanjutkan oleh Dinas P3A P2KB Kabupaten Bantul, kemudian juga Bapak Ibu dari Balai KB Kapanewon Sedayu, kemudian juga bekerjasama dengan lintas sektor yang ada di Kapanewon, baik kami di Kapanewon sendiri, kemudian Puskesmas, kemudian Kapolsek, dan juga dari KUA Kapanewon Piungan. Sehingga dalam berjalannya waktu dari 2017 sampai saat ini, maka seperti inilah yang ada di Kampung KB Tinggian kita sampaikan apa adanya. Sehingga berkaitan dengan penilaian ini, kami sudah
menyiapkan hal-hal yang terkait dengan profil yang pada saat itu sudah kami sampaikan, sudah dievaluasi, sudah dicermati, dan di sini kami menyiapkan hal-hal yang terkait dengan itu, baik secara fisik, baik fisik yang bersifat sarana dan prasarana untuk pengelolaan sekretariat KPKB maupun fisik yang ada di lapangan. Kemudian yang kedua, administrasi, yaitu menggambarkan dokumentasi kegiatan, baik itu dari pola kebijakan yang diberikan oleh pemerintah kelurahan, kemudian perencanaan kegiatan sampai dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan. Kemudian yang ketiga adalah unsur kegiatan yang ada di masyarakat yang terdokumentasikan. Sehingga tentu saja apa yang kami sampaikan ini meskipun sudah mengikuti pedoman yang berlaku, tapi tentu saja masih banyak hal-hal yang terdapat kekurangan karena memang keterbatasan yang ada di Kampung KB Tinggian ini. Untuk itu, setelah Bapak Ibu dari tim juri melaksanakan verifikasi dan evaluasi, kami mohon adanya banyak masukan, adanya banyak evaluasi terhadap kami, sehingga pelaksanaan kegiatan di Kampung KB Tinggian ini bisa berjalan dengan lebih baik di masa yang akan datang. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Peneru Kapanewon sekalian juga sudah berkenan memberikan masukan pada siang hari. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, acara yang selanjutnya sambutan dari tim Dewan Juri PKKPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Bapak atau Ibu dipersilakan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Kepala DPD KB Kabupaten Bantul, Ibu Nini Isticarini, apoteker MPH. Temuan Ibu sudah terawat dan bersama-sama kita saat ini. Yang saya hormati Bapak Panelu Sedayu, yang kami hormati Forkopimda Kecamatan Sedayu, ada Pak dan Ramil dari Polsek, dari Puskesmas, dari KUA, serta para kepala dinas atau mewakili dari lintas sektor yang ada, dari Badan Lingkungan Hidup atau Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, kemudian juga dari UMKM yang hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati para pejuang di lapangan, teman-teman lapangan ada di, kemudian juga teman-teman dari kader KB Poktam yang bersama kita pada hari ini mengikuti penilaian lomba kampung berkualitas. Yang kami hormati pula para relawan yang mungkin ada di belakang yang biasanya ikut support setiap kegiatan seperti ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami tim juri dari provinsi melakukan penilaian. Ini adalah hari kedua ini. Kalau ini di Sleman yang pertama, kemudian kedua di Bantul ini. Harapan kami bahwa dengan melaksanakan lomba ini kita bisa memverifikasi dari profil yang sudah kita terima, kita mengkonfirmasi, memverifikasi bagaimana proses-proses itu dilaksanakan oleh Kelurahan Argandadi di dalam mengembangkan kampung berkualitas ini. Pada kesempatan ini kita juga dihadiri dari KPKB Pusat. Nanti saya perkenalkan Bapak Slamet Sudiono Esos, beliau adalah koordinator bidang analisis dampak pendidikan. Kemudian juga kami sampaikan ada dari teman-teman pusat ya, dari teman-teman pusat Burara ada ya? Oh, berdua, beliau ada. Jadi kami didampingi 3 dari BKKP pusat yang berkesempatan hadir di dalam lomba kampung KB kali ini. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini
kami ingin melakukan pemetaannya. Intinya kami melakukan pemetaan karena saat ini hampir 16.000 lebih kampung KB yang ada di Indonesia. Dari 16.000 lebih kampung KB yang di Indonesia itu patah tumbuh hilang berganti seperti itu. Ada yang bisa bertahan dan meningkat jenjangnya, tapi ada juga yang turun jenjangnya. Nah, ini menjadi tugas kami karena kampung KB itu diharapkan menjadi pusat dari kegiatan masyarakat dan menjadi titik, salah satu titik untuk pergerakan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara terintegrasi antar lintas sektor. Jadi kenapa dulunya namanya kampung KB, kemudian kita geser menjadi kampung keluarga berkualitas supaya kesannya tidak sektoral, karena siapapun sebenarnya bisa berkiprah di kampung keluarga berkualitas atas nama apapun, sehingga diharapkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat di kampung KB itu bisa segera terwujud. Saya kira itu tujuan umumnya nih, Bapak Ibu sekalian. Kami perkenalkan, kami tidak sendiri, kami banyak di sini berpanggilan. Yang pertama tadi dari pusat tadi Pak Slamet sudah saya perkenalkan, ada Ibu Rendeloro Endang dari SE, ada beliau dari Kabupaten Besar. Kemudian ada Ibu Ria Rahayu SSI MSR. Kemudian kami juga menggandeng lintas sektor. Jadi penilaian ini tidak hanya dilakukan oleh BKKBN, karena kami ingin menjaga objektivitas itu, sehingga diharapkan bahwa nanti yang masuk kejuaraan itu benar-benar sesuatu yang memang dinilai dan kita bisa mempertanggungjawabkan kepada diri di tingkat pusat. Yang pertama, Ibu senior kami, Ibu DR Amik Rahmani, MSI, dari PKK Provinsi. Yang kedua dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY, Ibu Juli Marpuji Asli SSPMSI. Yang ketiga dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Ibu Sumini Setiabudi SSPMSI. Kemudian dari bidang KBKR, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di KKBN DIY, Ibu Dr. Ibu Yurniati. Kemudian dari bidang advokasi, penggerakan dan informasi, Ibu Rohdiana Sumaryati MSC. Kemudian dari bidang KSPK, Ibu Yudhya Suci Susani Anggraini SEM. Terakhir saya sendiri, Gita Suryani, saya dari bidang pengendalian penduduk baru 2 minggu yang lalu. Kemudian tim ini juga didukung oleh tim teknis, ada Pak Yusuf Prasetya, Sarjana Psikologi MSc yang tinggi besar seperti ini. Kemudian juga ada Mbak Binda Esas, kemudian Mbak Anistia, Sarjana Statistik, Mas Arya, dia adalah tim teknis yang memperlancar kegiatan ini sehingga kita pada hari ini bisa sampai pada tahap ini. Mungkin itu harapan kami dengan kami soal di hadapan Bapak Ibu sekalian. Nanti kami bisa memotret kemajuan apa yang sudah diperoleh oleh Kelurahan Argosari ini selama adanya kampung keluarga berkualitas. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian, dan nanti kami mohon izin untuk melakukan konfirmasi dan verifikasi atas profil yang sudah kami terima. Mohon maaf jika kehadiran kami banyak hal yang tidak berkenan. Selanjutnya, saya menjelaskan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Ida Binduri dari BKKBN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak Ibu yang kami hormati, sambutan berikutnya dari BKKBN Pusat kepada beliau Bapak Slamet Sugiono, Sarjana Sosial, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisinya ada yang di belakang. Agak pinggir tinggal pohon ya.
Yang terhormat Bapak Manibu, Manibu Sedayu, dan Bu Kepala Dinas BPAP Kabupaten Bantul Bernandi. Kemudian yang kami hormati Kadis yang mewakili dari kesehatan ya. Ini dari puskesmas nih. Kemudian tim evaluasi dari pusat tadi sudah diperkenalkan panjang lebar, nanti saya tidak sebutkan satu-satu. Kemudian tim dari provinsi juga kami bersama-sama, juga kami tidak satu persatu, namun tidak mengenai hormat kami dari pusat. Kemudian tim teknis ini penting sekali ya, dari tim teknis juga kami merasa bangga dan berhormat. Kemudian Bapak Lurah sebagai tuan rumah, Pak Lurah dari yang Bapak tadi dari aparat ya, Pak Kapolres tidak berkenan hadir. Kemudian warga dari Kampung KB, ada lidah saya juga harus menjawab, maaf itu ya agak sampai Kampung KB dan Dingki. Satu saya diikan, ya, saya baca Dingkiang. Iya, saya juga. Dingkiang itu udah ada itu mestinya kan. Pertama-tama kita katakan bersyukur dari Allah SWT. Sama-sama kita sudah berkenan bersama-sama hadir di tempat yang mulia, insya Allah. Jadi izin kami dari pusat luar biasa ya, penyambutannya dari aparat, dari lurah, dan semuanya lah ya. Dan sangat terhormat dan kami juga tidak panjang lebar, teman ada slogan yang mengatakan bahwa tak kenal kata saya ya, tadi sudah kenal panjang lebar. Saya merasa lagi kalau ada ucapan semoga itu ucapnya monggo gitu. Ini ya semoga betul nggak? Coba kalau sama-sama saya nyatakan terus disambut itu luar biasa. Jadi ada semangat ya. Saya sebutkan semoga monggo gitu ya. Betul ya. Kalau lain berarti ya. Saya kan kunjungan di ini kemarin di di Kulon ya, beda. Kalau di sini apakah ada? Sama ya sebenarnya ya. Di Kulon Progo kan ada ini kan kunjungan ke sana. Desa Google itu adalah salah satu percontohan kami nanti tingkat internasional. Rupanya mereka luar biasa ada slogan seperti itu. Tapi tidak lupa di BKB ada jangan salam BKBN. Berencana itu keren. Nah, paling itu yang sama-sama mungkin kita ini kan ya sama-sama karena nasional ya. Coba saya sebut. Salam BKBN. Berencana itu keren. Luar biasa, terima kasih. Tepuk tangan sama-sama. Baik Ibu, intinya dari pusat bukan kami berkunjung ke sini, pertama juga melihat hasil sertifikasi nanti, kemudian insya Allah nanti dari 5 besar di Jogja ini akan ditentukan ringnya 1 sampai 3. Insya Allah kalau memang waktu dekat sudah ada yang satunya itu kita bawa ke pusat, insya Allah akan diinginkan kita lakukan tingkat nasional. Nanti dalam acara Harganas nanti akan ini kan ya dengan suatu penghargaan untuk tingkat nasional itu akan diumumkan. Saya kira tidak panjang lebar ya, lebih kurang mohon maaf, itu yang saya sampaikan dari pusat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara dengan penyampaian selengkapnya kegiatan kampung keluarga berkualitas kepada beliau Bapak Legi Manduko Pranoto, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu tim dari pusat
khususnya di Jakarta yang tidak dapatkan sebut satu yang saya hormati Bapak Ibu tim juri lomba kampung HP berkualitas tingkat provinsi daerah istimewa Yogyakarta beserta rombongan dalam rangka peringatan Harkarnas tahun 2022. Yang kami hormati Bapak Panelu Kapane Wasdari beserta Mustika Kapane Wasdari, hadir Bapak Kapolsek, Bapak Kepala Puskesmas, Bapak Danramil atau yang wakili, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama atau yang wakili, Bapak Lurah Argojati beserta seluruh jajaran. Yang kami hormati Bapak Ibu teman kami Pokja Kampung Berkualitas Pasukan Pilihan, dan Bapak Ibu tamu undangan yang tidak dapat kami sebut satu persatu yang berbahagia. Puji syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat bertatap muka di Sekretariat Kampung Keluarga Berkualitas Pasukan Pilihan Argojati Sendali Kabupaten Bandung. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin kami selaku pengurus Pokja Kampung Berkualitas Pasukan Pilihan akan menyampaikan sekilas pandang tentang profil Kampung Berkualitas Pasukan Pilihan. Walaupun Bapak Ibu sebagian sudah menerima profil, secara singkat akan kami sampaikan karena situasi dan kondisi yang panas dingin. Bapak Ibu mohon maaf. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kami sampaikan sejak awal mengapa Didian ditunjuk sebagai kampung kabin. Sejarahnya Didian adalah kepesertaan sektor kabin dulunya sangat rendah sekali. Angka miskinnya tinggi, wilayahnya kumuh, masih banyak rumah gede, banyak masyarakat yang belum mempunyai jabatan, sehingga ditunjuklah Didian sebagai kampung kabin. Bapak Ibu yang saya hormati, kampung kabin kami dicanangkan oleh Bapak Bupati Bantul pada tanggal 6 Maret tahun 2017. Kurang lebih sudah umur 5 tahun berjalan, tapi kemarin kita 2 tahun tidur karena pandemi. Jadi kita 3 tahun eksis untuk berjalan. Mulai ini insya Allah Bapak, kita akan kembali sedia kala sebelum pasca COVID. Ini Bapak Bupati pada saat pencanakan. Ini gambaran umum kampung kami di luas wilayah kami 85 hektar. Ini ada 6 RT dan penduduknya 903 orang. Terus wilayahnya di utara Dusun Jambor, sebelah timur Dusun Dukuh dan Gunung Polo, sebelah selatannya Bulan Sawah Kabupaten Jakarta, dan sebelah barat Dusun Ngertek. Ini jumlah penduduk kami 903 orang atau 11. Ini data pekerjaan menurut penduduk demikian. Ada petani, nelayan, pedagang. Ini yang nol ini nelayan karena kami di pertumbuhan. Yang dominan banyak adalah pekerja lepas yang tertinggi sesuai dengan kampung kabinnya. Yang paling sedikit adalah pejabat negara. Ini total pekerjaan penduduk adalah 471 net nanti. Ini data pendidikan, penduduk kemudian di tingkat bersekolah. Ini Bapak bisa melihat dominan tertinggi adalah tamat SLTA dan yang paling sedikit adalah sarjana dan akademik. Ini data KP Kampung Didian untuk jenis alat kontrasepsi. Kita IUD ada 33, MOW ada 10, MOP 0, kita sudah berupaya. Terus kondom ini ada 7, ini yang melalui PLKB mereka
namun banyak yang mandiri, yang pondoknya itu mungkin beli sendiri. Jadi yang melalui petugas ada 7 dan infal ada 3. Ini suntik yang paling banyak ada 60 dan pil 9, sehingga jumlah total peserta KB aktif ada 122 dan jumlah pus ada 157. Jadi kepesertaan ber-KB sementara kami 77,7%. Nah, ini data pus bukan peserta KB, hamil ada 7, ingin anak segera ada 11, ingin anak ditunda ada 4, tidak ingin anak lagi ada 13. Jadi jumlah pus bukan peserta KB ada 35. Nah, kepesertaan kegiatan tribuna ini ada DKB, Bina Keluarga Balita, alhamdulillah bisa 100% untuk DKB-nya. Bina Keluarga Remaja 74%, Pusat Informasi dan Konseling Remaja 90%, dan UPPKA ini ada 20 orang aktif, dan Bina Keluarga Lansia 73%. Pengelolaan Kampung KB Dimian yang Bapak Sekretariatnya di Balai Dusun tadi disampaikan Pak Ibu, jumlah kerja ada 8 dan rumah data diresmikan oleh Pak Bupati, ada tanda tangan Bupati, dan ini depan Sekretariat. Ini sarana dan prasarana Kampung KB kami. Sarana kita punya laptop dan komputer, printer, proyektor, dan internet, wifi dari Kominfo. Kita menis. Terus bidang kesehatan kita bekerja dengan ambulan yayasan. Kebetulan drivernya itu kok Jakarta KB, walaupun itu yayasan tapi online di RS ini garasinya ambulan, kita kerjasama dengan ambulan. Terus ventilator ada timbangan berat badan, pengukur tinggi badan, dan tikar lantai. Sekretariat kita punya kekayaan, ada sistem meja kursi, APE, buku bacaan, dan bekas rumah tangga. Ini anggaran Kampung KB Dimian, sumbernya data non fisik, ini anggaran dari pusat yang melalui BP3 PPKB Bantul untuk kegiatan mini lokal karya mini dan tribuna. Untuk kegiatan kami yang dana melalui yang dari pusat, dan juga kita ke Pak Lurah berarti APBK, kalau butuh APBD sekarang APBK itu peningkatan kapasitas posyandu itu senilai 20 juta untuk yang tadi sarana itu bantuan dari kelurahan untuk mendukung IT ini senilai itu, dan penguatan pertemuan dan P2MT ini yang dari Kabupaten Bantul melalui Bapak Bupati untuk peningkatan kapasitas senilai 20 juta untuk ini pengadaan komputer tadi, proyektor, printer, dan meja komputer yang laptop yang dari kelurahan. Ini swadaya masyarakat berasal dari kegiatan usaha oktan dan iuran warga. Nah, ini kami inovasi Bapak Ibu untuk inovasi Kampung KB kami berkaitan dengan adanya stunting yang digalakkan dengan pusat sampai intervensi dari kelurahan dan cukup wajib hukumnya untuk berkiprah kepada stunting. Ya, ini dulu ada subsidi untuk finalisasi pemulihan dana stunting, sehingga dana itu tidak mencukupi, kami berupaya untuk pembuatan budidaya lele. Nanti Bapak bisa melihat ini pakai terpal, dan juga minaberti ini pakai ember, bawahnya ikan, atasnya tanaman kampung. Nanti juga bisa dilihat ya, budidaya lele untuk peningkatan gizi dan kita stunting. Lanjut.
Ini inovasi kampung KB Didian, penanaman alpukat bekerjasama dengan PPL maupun Dinas Pertanian. 400 pohon Bapak Ibu untuk ditanam di wilayah ini, dan juga ini yang sebelahnya kita berupaya sebagai identitas KB. Saya melombakan untuk cat biru Bapak, sehingga orang itu tahu kalau biru itu mesti simbolnya KB. Ini rumah-rumah perwakilan kami yang kita lombakan untuk cat biru. Nah, ini inovasi kampung KB Didian, memanfaatkan lahan pekarangan untuk di pinggir jalan. Kita tanami pisang untuk swadaya pertemuan Bapak Ibu, untuk mendukung pertemuan. Nanti juga Ibu bisa merasakan Bapak ada pisang. Ini inovasi kampung KB Didian, juga kegiatan Ibu Bina Keluarga Lansia. Ini ada bank sampah. Nah, setiap sebulan sekali Ibu DKL itu melakukan bank sampah. Ini ada contoh buku tabungan sampah. Sebenarnya sudah wujud uang transaksi, namun bahasanya itu buku bank sampah. Dan yang sebenarnya profil keluarga, kamu sudah mempunyai profil masing-masing keluarga, identitas masing-masing keluarga yang di loker masing-masing RT, masing-masing rumah tangga. Mulai dari foto keluarganya, KTP, KK, jaminan kesehatan, buku nikah, akte dan lain sebagainya. Agar harapan kami masyarakat tidak bingung dikala ada masalah. Kita sudah ada identitas yang jelas di sekretariat. Ini inovasi kampung KB berkaitan dengan kegiatan DKL ini luar biasa. DKL ini yang kegiatan luar biasa. Pagi-pagi datang, sholat duha, senam bersama, terus ukur tensi. Setelah itu masih ada bimbingan pembinaan dari puskesmas, juga bidang kesehatannya, dan inovasi ini dari Perindator dan juga PPL Ramadhan Gayu. Dan juga ini masih pada transaksi. Ini produk unggulan kampung KB Didian Bapak Ibu. Kami identik jamu Bapak, karena UMKM-nya kita itu jamu. Nanti juga bisa dilihat. Ini juga dari pembinaan jamu. Jamu kami namanya jamu gendong. Ada jamu hotel, ada jamu motor. Yang ini jamu online. Jamunya sama Bapak Ibu, cuma sistem pemasaran yang berbeda. Ini yang gendong itu yang di kanan kiri sini, yang Honda sudah mulai jauh, yang motor antar kabupaten. Ini yang online mungkin kita antar provinsi. Intervensi pelaksanaan integrasi lintas sektor. Ya ini kita ada pelatihan pembuatan jamu tadi, produksi, pengemasan dan pemasaran dari Perindator. Intervensi pelaksanaan integrasi lintas sektor. Ini juga puskesmas dari 2, karena wilayah kami dibina oleh puskesmas dari 2. Alhamdulillah Bapak Kepala Puskesmas juga hadir untuk membina BKPHI, Posyandu, BKP, PAUD, Posyandu Remaja. Alhamdulillah Bapak Ibu kami sudah punya Posyandu Remaja. Ini salah satu wilayah kami yang mempunyai Posyandu Remaja. Juga untuk penanggulangan stunting sejak dini, antisipasi sejak dini, untuk ukur lengan, tinggi badan, berat badan dan yang lain-lain. Pemantauan lingkungan PSN juga ada gerakan dari puskesmas, pembuatan tanaman toga juga dari PPL, dan ini penimbangan dari tanah. Intervensi pelaksanaan integrasi lintas sektor juga dari penyuluh pertanian Gayu DPP ini pada tanaman avokat. Ini secara kedinasan bapak-bapak saya Pak Caping dan ada dari Pak Panewu, Pak Daramil, Pak Kapolsek dan lintas sektor yang lain pada saat penanaman avokat.
Ini intervensi pelaksanaan integrasi lintas sektor juga KUA Sedayu berkaitan dengan penyuluhan cadang Bapak Ibu, juga masih berkaitan dengan stunting, karena ini penyuluhan cadang dan penyuluhan pendewasaan usia perkawinan dalam kegiatan Big R. Ini intervensi pelaksanaan integrasi lintas sektor ini banyak, karena kami dikeroyok oleh berbagai sektor. Setelah dibentuk kampung kopi dan dibentuk berbagai, alhamdulillah kami diserang itu untuk diserang programnya, dibantu dari mana-mana, alhamdulillah. Ini Salimah PD Bantul, lembaga yang mendampingi masyarakat baik pendidikan, kesehatan, spiritual dan kesejahteraan khususnya bagi muslimah, juga bagi lanjut usia. Kami luar biasa di antara DKB dan DKL ini sudah banyak kegiatan. Ini intervensi pelaksanaan integrasi lintas sektor masih dengan Bapak Ibu perlu diketahui, kami inovasi berusaha ke PT Anggun, salah satu usaha PT di wilayah kami mencoba ke sana bekerjasama dalam bentuk CSR. Nanti akan kami proposal masuk, sudah diterima, tinggal proses dalam rangka juga nanti untuk pengentasan stunting, akan berusaha untuk kolam lele pakai beton. Ini kemarin kami sudah ke sana didampingi oleh petugas KLKD Kapanewas Gaya. Lanjut. Intervensi pelaksanaan integrasi lintas sektor ini banyak sekali. Herbal Bejo yang berkaitan dengan jamu, alhamdulillah dari Herbal Bejo bisa subsidi bibit merah ataupun jahe merah sehingga sebagai ikut bahan baku pembuatan jamu tersebut. Ini intervensi yang lain, kami memang dengan Pak Lurah juga sering berpesan setiap ada KKN itu dihentikan, ternyata diprioritaskan untuk ikut berperan dalam kegiatan masyarakat untuk memajukan masyarakat. Jadi berbagai kegiatan di Alma-Ata, di KB, dan seperti Universitas Alma-Ata Yogyakarta yang sering, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta. Dan ya ini Pak, ada lampiran beberapa kegiatan kami. Secara singkat kami sampaikan kegiatan rutin senam bersama. Ini para ibu-ibu lansia dan pralansia, kita rutin senam lansia ini. Ini kegiatan kesenian. Kita itu punya kesenian religi semua. Ada salisiswo dan hadrohnya itu luar biasa. Ada 10 kelompok dalam satu dusun yang sudah mempunyai nomor induk kesenian diakui dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul sudah ada 4. Kegiatan musdus bersama KKN Alma-Ata ini berkaitan dengan bidang kesehatan dan lain-lain. Ini kegiatan pusat informasi konseling remaja, khusus remaja. Ini kegiatan BKB HI berintegrasi. Ini pengukuran balita dengan alat ukur. Kegiatan bank sampah dan pengelolaan sampah ibu-ibu dengan para mahasiswa melakukan kegiatan. Ini kegiatan TSN. Ini rutin dari lintas sektor Kapanewas Gaya, dari Pak Panem, Kepala Puskesmas, KUA, Korawil, polisi, di semua sektor pada saat PSN ini akan gunakan rutin. Ini kegiatan bank sampah dan pengelolaan sampah tadi dan Bapak Ibu, perlu kami sampaikan, ternyata kami setelah menjadi kampung KB banyak manfaatnya Bapak Ibu.
Dulu kami mempunyai rumah 3 layak huni 9. Alhamdulillah sekarang sudah terkikis. Mempunyai warga masyarakat tidak mempunyai jamban 32 pada saat ditanahkan kampung KB. Alhamdulillah sekarang sudah terkikis habis. Masih ada 1-2 itu, tapi keluarga baru dan yang lain-lain. Alhamdulillah sampai dulu jalan-jalan kami banyak yang rusak. Alhamdulillah sekarang sudah jauh berbeda sebelum kami menjadi kampung kaju. Bapak Ibu yang saya hormati, kayaknya kurang bijaksana kalau kami masih terlalu banyak. Cukup sekilas pandang saja, di Surabaya sudah ada. Nanti Bapak Ibu secara administrasi bisa melihat di ruang terbuka atau di sekretariat. Barangkali Bapak Ibu ingin di lapangan, nanti kami daleke untuk di kolam lele, jamu, dan yang tidak kalah penting adalah balita lulus stunting. Alhamdulillah juga Bapak Ibu, kami 3 tahun berturut-turut 0 stunting, tapi kami tetap masih berupaya. Yang akan kita uji nanti bukan stunting, tapi lulus stunting. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada stunting, tapi program kami masih berkelanjutan. Siapa tahu nanti kelahiran baru ada stunting, tapi kami tidak mengharapkan, tapi siapa tahu begitu. Ya kiranya itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila kami dalam menyampaikan masih kurang lengkap, nanti bisa dilihat di lapangan maupun di sekretariat dan administrasi. Demikian yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dari taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, laporan penyampaian sekilas profil kampung keluarga berkualitas pertukuan tinggian. Kemudian sekali lagi Bapak Ibu bisa melihat nanti secara administrasinya bisa belah. Kemudian nanti kalau berkenan untuk berkunjung ke produk unggulan jamu juga balita yang lulus stunting, nanti akan diantar dari teman-teman Pokja pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, di pada saatnya pada acara yang ke-6 yaitu penilaian verifikasi lapangan kepada Bapak Ibu tim Dewan Juri, waktu dan tempat dipersilakan.